Momen pesta belanja online atau Harbolnas yang diadakan secara berkala merupakan momen yang ditunggu-tunggu baik oleh konsumen maupun pelaku bisnis. Ya, tahun ini pemerintah membuat pelaksanaan program Hari Belanja Online Nasional di akhir bulan Ramadan atau Harbolnas Ramadan. Hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Lantas seperti apa momen dari belanja online di Indonesia? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah dari sisi nilai transaksi Harbolnas yang sudah diselenggarakan di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2020. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di tahun 2017 nilai transaksi yang tercipta dengan adanya kegiatan Hari Belanja Online Nasional di tahun 2017 mencapai 4,7 triliun rupiah. Dan trennya terus mengalami peningkatan di tahun berikutnya atau di tahun 2018 menjadi 6,8 triliun rupiah. Dan nampaknya juga minat dari masyarakat, apresiasi yang luar biasa dari masyarakat sebagai konsumen dari digitalisasi di Indonesia, khususnya e-commerce juga bertambah sehingga meningkatkan dari sisi transaksi Harbolnas di tahun 2019 meningkat menjadi 9,1 triliun rupiah. Kemudian di tahun kemarin atau 2020 transaksi Harbolnas pun juga mengalami peningkatan, apalagi kita tahu dengan adanya pandemi COVID-19, adanya pembatasan aktivitas masyarakat di luar ruang begitu menjadi salah satu momentum juga dari bertambahnya transaksi Harbolnas di tahun 2020 double digit pemirsa menjadi 11,6 triliun rupiah. Ya, penjualan di kanal digital akan melesat cepat, terutama karena akselerasi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Daya beli masyarakat pun perlahan-lahan mulai pulih, dibuktikan dengan partisipasi di festival belanja atau hari belanja online yang terus meningkat di setiap tahunnya. Ya, target kenaikan dari penjualan retail pada Harbolnas dinilai cukup realistis, mengingat tren belanja daring yang meningkat selama pandemi. Ya, ditambah tahun ini pemerintah juga memberikan subsidi ongkos kirim untuk belanja online dan pemerintah sudah menyiapkan anggaran hingga 500 miliar rupiah. Ya, pemirsa, dari tahun ke tahun jumlah transaksi Harbolnas ini pun terus mengalami peningkatan, bahkan naik secara drastis. Berbagai promo diluncurkan untuk menarik minat belanja. Lantas, apakah belanja online juga bisa memberikan dampak untuk perekonomian digital di negara ini? Kita akan simak dalam infografik selanjutnya. Ya, sejauh mana sih pengaruh dari Hari Belanja Online Nasional terhadap perekonomian digital nasional? Yang pertama tentunya adalah mendongkrak daya beli masyarakat. Kemudian di sisi lain ada pengaruh dalam mendorong digitalisasi UMKM. Ini pun menjadi bagian dari upaya pemerintah ya untuk melakukan digitalisasi dari UMKM sehingga mereka bisa memasarkan produk-produknya secara online. Kemudian mendorong daya saing dari produk lokal karena kita tahu juga apa yang ditawarkan ataupun dijual secara online pun tidak hanya dari produk-produk dalam negeri, bahkan produk-produk dari luar negeri juga dipasarkan di tempat yang sama secara online sehingga ini bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan selanjutnya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, adanya Harbolnas terutama di tengah pandemi di mana kebanyakan masyarakat berbelanja secara online pun mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi, khususnya masyarakat kelas menengah ke atas. Secara keseluruhan, penyelenggaraan Harbolnas membantu dalam mendorong majunya ekosistem ekonomi digital di Indonesia secara menyeluruh, mulai dari segi penjualan, kemudian daya saing, nilai transaksi, hingga kemudahan bagi konsumennya. Ya, tingginya aktivitas belanja online pun turut meluncurkan para e-commerce baru yang berpartisipasi dalam meramaikan belanja digital. Banyak sekali marketplace di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk semakin meningkatkan penjualan para pebisnis melalui toko online. Lantas, marketplace mana saja ini yang paling ramai dikunjungi? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah e-commerce yang paling banyak dikunjungi oleh konsumen di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan ambil posisi dari sebelah kiri, di situ ada Tokopedia. Ini berdasarkan secara mobile ya, ini yang banyak dilihat dari handphone ataupun gadget
sebanyak 62,7% untuk Tokopedia. Kemudian dari desktop ataupun PC sekitar 37,3%. Shopee juga mengalami kunjungan yang banyak, kita lihat 72,4% untuk mobile, kemudian dari desktop sekitar 21,3%. Kemudian e-commerce dari Bukalapak dari sisi mobile sebanyak 78,7% yang sudah dikunjungi, kemudian untuk desktopnya sekitar 21,3%. Dan selanjutnya ada Lazada dengan mobile sebanyak 80,7%. Kemudian untuk dari sisi desktopnya 19,3%. Dan selanjutnya ada e-commerce Blibli. Ini juga dari sisi mobile mengalami tren yang peningkatan hingga 64,7%, kemudian desktopnya juga meningkat hingga 35,3%. Itu dia e-commerce yang paling banyak dikunjungi oleh konsumen di Indonesia. Dan kita tahu juga pemirsa bahwa perkembangan teknologi yang begitu cepat berpengaruh ini terhadap segala aspek kehidupan, termasuk mengubah dalam perilaku jual beli masyarakat yang kini lebih bertumpu pada sistem elektronik. Izin usaha bagi pelaku usaha yang berjualan e-commerce pun diwajibkan untuk memiliki izin usaha yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Ya, pemerintah turut mempermudah perizinan e-commerce untuk mendukung peningkatan transaksi digital di Indonesia. Dan kita tahu juga pemirsa, di Indonesia pasar e-commerce diproyeksikan akan mengalami lonjakan 8 kali lipat dari tahun 2017 hingga 2022 mendatang. Lantas seperti apa gambarannya? Kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini adalah pertumbuhan e-commerce di Indonesia di tahun 2020 dan ini perubahan secara year on year atau secara tahunan. Ya, dari sisi jumlah populasi di tahun 2020 kita tahu sudah mencapai 274,9 juta jiwa. Kemudian di tahun 2021 ada penambahan sekitar 2,9 juta jiwa. Adapun dari sisi handphone yang terkoneksi di tahun 2020 ada peningkatan sekitar 1,2% dan di tahun 2021 ini ada peningkatan sekitar 4, juta HP yang terkoneksi. Adapun dari sisi penggunaan internet di tahun 2020 sekitar 15,5%, sementara di tahun 2021 sudah bertambah sekitar 27 juta pengguna internet. Dan dari sisi pengguna media sosial aktif, kita tahu Indonesia ini cukup aktif ya untuk penggunaan media sosialnya dan ini sudah terkenal juga di seluruh dunia. Di mana pengguna dari sisi sosial media aktif di tahun 2020 sekitar 6,3%, kemudian di 2021 lebih ataupun bertambah menjadi 10 juta pengguna media sosial yang aktif dan bertambah lagi untuk penggunanya. Dan kita tahu pertumbuhan e-commerce terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Sejak pandemi, pertumbuhan e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan dan hal ini disebabkan dari kebiasaan pelanggan yang cara berbelanjanya beralih dari offline menjadi online. Perkembangan digital yang kiat pesat ini pun tidak terlepas dari peran generasi milenials dalam menggunakan teknologi. Ya, pandemi belum tentu membuat aktivitas jual beli stagnan dan terbukti pertumbuhan e-commerce tetap menggeliat.